Ya, shalom semuanya. Nah, oke, kali ini aku mau bahas tentang Yusuf ya. Bagaimana Yusuf itu mengusulkan suatu hal pada Firaun waktu di Mesir ya. Dan sebelumnya Yusuf itu menafsirkan mimpinya Firaun. Nah, aku baca aja biar lebih jelasnya dari Kejadian pasal 41 ayat yang ke 29, mulai dari ayat 29 sampai ayat ke 36. Oke. Ketahuilah, tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Fir'aun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Oke, sampai situ dulu pembacaan Alkitab. Nah, apa yang bisa kita pelajari ya dari cerita Yusuf ini? Bagaimana Yusuf menafsirkan mimpinya Firaun, bagaimana dia menjelaskan apa sih intinya dari pembicaraan Yusuf dengan Firaun ini. Intinya ialah mempersiapkan segala sesuatunya. Persiapan, kata kuncinya persiapan. So teman-teman, ya, kita tahu sekarang ini kondisinya seperti apa dunia ini, ya. Kalau mungkin saudara-saudara pernah dengar ini ya, di YouTube ya, banyak video beredar tentang bagaimana Pak Daud Tony menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan hasil analisa beliau, ya kan? Nah, bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu persiapan. Persiapan ini bukan cuma untuk generasi kita, saudara, tapi untuk generasi penerus, ya, generasi muda yang masih kecil. Itu kita juga mempersiapkan untuk mereka juga. Karena apa? Bayangkan seperti di Mesir ya, waktu Yusuf ada ya, ribuan tahun lamanya ya, yang lalu itu ya, ribuan tahun yang lalu maksudnya ya. Bagaimana Yusuf bisa ya memberikan solusi kepada Firaun, yaitu dengan mempersiapkan bahan makanan yaitu gandum selama 7 tahun masa kelimpahan untuk nanti akan dipakai atau dimanfaatkan ketika masa kelaparan itu datang ya. Jadi ada persiapan yang Yusuf sampaikan gitu ya. Kenapa demikian? Karena saya percaya Yusuf itu dia mendapatkan hikmat dari Allah, hikmat dari Tuhan, yang membuat Yusuf bisa tahu strateginya, solusinya bagaimana ini cara menghadapi masa kelaparan yang akan datang seperti apa ya. Demikian juga dengan kita jangan memikirkan diri kita sendiri, saudara ya. Persiapan itu sangat penting. Apa yang akan terjadi ke depannya memang kita tidak tahu persisnya seperti apa ya, tetapi kalaupun sudah ada gambaran dari sekarang untuk persiapan, maka lakukan, karena itu akan sangat bermanfaat bagi kita yang sudah punya anak, keturunan ya, atau mungkin diantara kita sudah punya cucu ya. Kalau yang masih jomblo, single, ya tetap bersuka cita ya, tapi ini penting sekali karena hal ini tidak main-main, saudara. Persiapan ini tidak main-main kali ini ya. Apa persiapannya? Kalau Pak Daud Tony bilang bercocok tanam, perikanan, perkebunan, ya kan? Karena itu akan sangat-sangat penting ke depannya untuk bertahan hidup, untuk melewati masa-masa kesesakan. Saya sebelumnya sudah pernah sharing ya tentang pesan Tuhan melalui video yang lain yang saya upload di YouTube channel saya.
itu juga saya dapatnya pesan yang sama. Persiapkan dirimu, persiapkan dirimu, persiapkan dirimu. Dan masalah tentang kekeringan yang akan terjadi, yang kekeringan itu lebih ekstrim lagi, lebih kering lagi gitu loh dari sebelumnya. Yang beda, yang pokoknya beda lah. Seperti itu saudara. Ya, belum lagi masalah-masalah dunia yang lainnya ya. Kita tahu ada banyak peperangan sudah terjadi. Belum lagi hal-hal lainnya, inflasi, resesi, ya, dan yang lain-lain. Nah, ini saudara. Jadi mulai dari sekarang saya himbau, saya harapkan generasi milenial, generasi Gen Z yang sudah bisa mempersiapkan diri secara mandiri, persiapkan diri, persiapkan apa yang ada. Kalau bisa bertanam-tanam, cocok tanam. Oke? This is not only for me, ini enggak cuma buat aku sendiri, tapi ini buat kita semua yang generasi muda, generasi yang sudah usia produktif lah ya. Ayo bangkit ya, jangan jadi generasi yang hanya fokusnya cuma di gadget mulu, liatin gadget mulu. Tapi mulai sekarang ayo kita ubah, benahi hidup kita, benahi diri kita, ubah diri kita maksudnya ya, benahi hidup kita, ubah hidup kita nih maksudnya ubah diri kita itu dalam hal kita harus mengalami pemulihan diri sehingga kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Kita semakin melekat dengan Tuhan Yesus gitu saudara ya. Jadi kita belajar dari firman Tuhan ya, apa yang akan terjadi, pesan nubuatan, penglihatan yang telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, para nabi, itu jangan disepelekan, because that is very important message ya. Those are very important messages ya. Itu semua adalah pesan-pesan yang sangat penting. Untuk apa? Untuk kita mempersiapkan diri kita. Kenapa Indonesia ya, bangsa kita ya, melalui banyak hamba-hamba Tuhan yang terkenal yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan ya. Kenapa Indonesia sampai bisa dipandang Tuhan, sampai dikasih tahu ini tanda-tandanya? Kenapa? Karena Tuhan mengasihi bangsa ini. Tuhan mengasihi umatnya yang ada di bangsa Indonesia ini. Tuhan melihat isi hati umatnya, Tuhan dengar doa kita. Jadi Tuhan punya belas kasihan, Tuhan kasih tahu tanda-tandanya, Tuhan kasih komando ya, persiapkan diri, persiapkan segala yang ada. Maka lakukan itu dengan sangat baik, lakukan itu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, semangat generasi muda.